sama sekali nggak ada orangnya. Tapi ini kan tulisannya ada. Kakak ngapain? Kamu masih belum pindah rumah, Dek? Iya kak, ditunda sampai besok. Kalau gitu, coba kamu lihat deh isi gudang ini apa. Mana? Hah? Kalau dari kekuatan kakak sih ngedeteksi ini ada orangnya. Tapi nggak ada sama sekali, Dek. Kak, ayo lari, kabur. Ya malah kabur, terus gimana dong? Isi gudangnya sama sekali kosong, nggak ada apa-apa. Kalau kayak gini gue harus bawa Keisha ke sini supaya dia bisa menerawang. Oke, gue mau ngundang lo buat ke rumah gue. Nggak mau, Avel, soalnya kan isi gudang lo itu serem. Justru karena itu, gue mau ngeliatin isi gudang gue ke lo. Kita telaah bersama-sama. Idih, kalau mau jadi korban lo aja, jangan bawa-bawa gue. Anak-anak, ayo kita sekarang masuk ke dalam kelas ya. Kita mau berdoa, soalnya kita telah kehilangan Tiara dan Della. Hah? Emang mereka diculik, Bu? Nggak ada yang tahu, mereka tuh menghilang tanpa jejak. Kalau nggak salah, terakhir kali saya lihat, mereka tuh jalan di depan rumahnya Feli, Bu. Maksud lo apa, Kay? Gue pelakunya, gue yang nyebabin mereka hilang gitu. Gue sih yakin ya kalau mereka tuh ada di dalam gudang lo. Apaan banget sih, Kay? Nggak masuk akal. Bahkan gue aja udah ngecek isi gudang gue sendiri. Tuh nggak ada siapa-siapa. Udah, kalian tuh jangan debat. Pokoknya sekarang kita doakan ya supaya Tiara dan Della cepet ketemu. Ini aneh banget, kayaknya gue harus tanya mama deh. Gue lihat lagi deh isi gudangnya, siapa tahu isi gudang gue berubah kan. Hah? Jadi dua? Feli, siapa yang suruh kamu buat buka gudang kita? Maaf, Ma. Aku bener-bener cuma penasaran doang. Soalnya orang-orang pada ngomongin isi gudang kita katanya bahaya. Ya kamu lihat aja sendiri di gudang kita tuh nggak ada apa-apa, Ma. Cuma ruang kosong. Iya deh, Ma. Maafin aku karena aku udah nggak percaya sama Mama. Ya udah, sekarang kamu ladenin tamu. Ada si Tasya di ruang tamu. Tasya? Ngapain dia ke rumah gue? Gue kan sama sekali nggak deket sama dia. Dia juga bukan sahabat gue. Ya ampun, masa kamu pilih-pilih sih kamu ini? Vel, gue mau pinjam catatan lo dong, soalnya gue tahu punya lo yang paling lengkap di sekolah kita. Masa sih? Tapi isi gudang lo itu catatan semua, jadi harusnya lo punya lebih lengkap daripada gue. Cuman gak apa-apa deh, gue bakal tetap pinjamin. Tunggu sebentar ya. Iya, Vel. Ini Sya. Loh, Sya? Tasya, aneh kalau mau pergi harusnya bilang dulu dong, jangan main menghilang aja. Kalau kayak gini kan gue jadi takut. Kak, bukan cuma teman-teman kakak yang menghilang, tapi teman-teman aku yang datang ke sini juga hilang, Kak. Loh, yang bener kamu, Dek? Iya, Kak, dan aku juga dipaksa Mama buat pindah rumah supaya aku nggak kepo katanya sama isi gudang kita. Kalau gitu yang harus kita interogasi adalah Mama. Apaan tuh, Dek? Warga-warga yang protes, Kak. Soalnya udah banyak orang yang hilang di rumah kita. Wah, di saat-saat kayak gini kita harus cepat nemuin Mama. Kalau enggak bisa masuk penjara kita. Mama. Mama kok hilang juga sih? Ada apa? Mama habis bersih-bersih gudang. Itu, Ma, di depan rumah kita warga pada protes. Katanya banyak orang yang hilang di rumah kita. Bahkan si Tasya tadi juga hilang loh, Ma. Oh, bagus lah kalau dia hilang. Loh, iya toh, Ma. Hah? Kayaknya udah saatnya deh kamu tahu. Kalau orang-orang yang datang ke rumah ini mereka hilang, itu artinya mereka mau berbuat jahat kepada kita. Itu artinya Tiara, Della, Tasya. Ya, mereka semua terkurung di dalam gudang dan mereka itu nggak bisa dilihat sama kita. Mereka transparan. Oh my god. Ya udahlah, mereka pantas mendapatkan hal itu karena mereka berniat berbuat jahat. Kak, Ma, terus itu gimana para warga yang ada di depan? Biarin aja, kalau sampai mereka menerobos masuk, itu artinya mereka mau berbuat jahat. Maka mereka bakal jadi transparan dan terkurung di dalam gudang kita, mah. Kita bakal aman selamanya. Bisa tahu harta keluarga atau sampah keluarga? Ngapain kita lihat sampah keluarga mending harta kan? Udah jelas nguntungin. Ya ampun, kamu udah dapet pilihan itu berarti udah saatnya kamu tahu, Nak. Tahu? Jangan-jangan Mama ada nyembunyiin sesuatu ya di harta keluarga kita. Jangan-jangan barang terlarang, mah. Kamu itu kebanyakan overthinking. Biasa aja lah hartanya kan kita kismin. Iya sih, karena kita kismin. Aku selalu dikatain sama teman-teman, mah. Kesel deh. Nah, kekuatan kamu ini bakal bantu kamu supaya kamu tuh nggak dikatain lagi sama teman-teman. Ya udah deh, Mas, sebenarnya harta kita apa sih? Cuman beca. Tulisannya beca doang. Beca berlapiskan emas? Iya, itu peninggalan dari nenek moyang kita. Harus dijaga baik-baik ya. Ya ampun, gue baru tahu kalau ada barang kayak gitu. Itu artinya kita kaya, mah. Kita nggak kismin. Tetep aja kismin. Jangan-jangan palsu ya? Hari ini kelas kita libur ya, karena mulai sekarang Ibu akan mengajar orang yang punya harta paling banyak di kota ini. Saya, Bu. Maaf, saya ketinggalan ngomongnya dan yang paling mahal ya. Kalau gitu saya, Bu. Tapi saya punya semua orang juga tahu kali kalau lo tuh kismin, sedangkan gue punya harta, emas, perhiasan, diamond. Kalau gitu Tiara, silakan ikut saya ke kantor guru. Iya, Vel, semua orang juga tahu kali kalau Tiara itu yang paling kaya di kota ini. Buktinya dia sampai ngegaji gue. Tapi bener kok, gue tuh punya becak berlapiskan emas. Sekarang rumah 5 tingkat. Gak usah halu deh lo, rumah gue aja cuma 2 tingkat. Jangan bikin si Tiara murka, Vel. Keisha, lo percaya nggak kalau gue punya banyak harta? Gimana caranya lo punya banyak harta? Kan lo belum kerja. Bukan gue, maksudnya harta keluarga gue. Vel, udahlah, nggak usah berhayal dan bermimpi lagi. Lo kan lebih kismin daripada gue. Tapi
Gue bahkan punya mobil sport. Aduh, Vel, yang punya mobil sport di kota kita ini cuma Tiara. Masa sih jangan-jangan sistem bohongin gue lagi? Aduh, gue harus percaya yang mana? Percaya sama kenyataan lah. Lo kan lebih kismin daripada gue. Anak-anak, mulai sekarang kalian harus memperlakukan Tiara sebagai ratu di sekolah ini. Loh, kok gitu, Bu? Nggak adil dong. Bilang aja lo iri, dasar kismin. Ini semua saya lakuin karena Tiara itu kasih sponsor untuk sekolah ini. Aduh, Tiara, emangnya harta lo apa aja? Jangan remehin gue ya, karena gue itu punya beca berlapiskan emas, mobil sport, dan rumah. Loh, itu bukannya harta keluarga gue ya? Enak aja, semua yang gue sebutin tadi adalah harta gue sendiri, jeripaya gue, bukan orang tua. Feli, mending lo sadar diri deh, gak usah ngayal. Feli, kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini loh. Tapi Bu, saya ngomong apa adanya, saya ngomong kenyataan loh. Ya udah, kalau lo ngomong kenyataan, buktiin mana harta-harta lo itu, biar gue lihat. Tuh, gak bisa kan, lo tuh bohong. Didikan siapa sih kamu ini? Lebih baik gue kumpulin bukti dulu, bener gak sih harta keluarga gue ini? Supaya lebih meyakinkan mereka. Oh, akhirnya gue bangun juga. Hah? Kenapa harta keluarga gue jadi loading? Jangan-jangan mau berubah lagi? Berarti gue beneran kismin. Feli, mending kamu keluar rumah deh, soalnya banyak barang baru di luar. Barang baru apaan, Ma? Aku baru menerima kenyataan yang pahit. Ini menyangkut harta keluarga kita. Oh gitu, tapi aku gak mau berekspektasi, nanti aku kecewa. Kamu mau berekspektasi setinggi langit pun gak apa-apa, karena udah Mama gak perlu kasih tahu, aku lihat sendiri aja di luar. Bye, Ma. Maafin Mama ya, Nak. Apaan ini? Jangan-jangan ini semua adalah harta keluarga gue. Ada uang 1 triliun, mobil, emas, perhiasan. Loh, nah teman-teman, ini semua adalah harta keluarga gue. Loh, kok Tiara? Kenapa? Lo nggak terima? Ini semua tuh harta keluarga gue dan gue juga punya bukti. Gue juga punya bukti, semua surat-suratnya ada di dalam tas ini. Oh, gue juga punya. Bukti gue adalah rumah baru atau rumah lama. Rumah lama kan serem, banyak hantunya, jadi mending rumah baru aja kan. Asik, nanti di rumah baru aku bakal punya kamar sendiri kan, Kak? Boleh deh, kakak bakal ke rumah baru dalam 30 menit. Itu artinya sebentar lagi, Kak. Kalau gitu kakak nggak usah sekolah. Iya sih, cuma sebentar lagi. Tapi kalau kakak nggak sekolah, kakak bisa dimarahin sama Mama. Oh iya, kalau gitu sekarang aku bakal bilang ke Mama kalau kita bakal pindah ke rumah baru. Jangan, Mama pasti nggak setuju kalau kita bakal pindah ke rumah baru karena Mama sayang banget sama rumah ini. Oh, jadi gitu. Tapi aku nggak bisa jaga rahasia. Pasti bisa. Nih, kamu kakak sogok, kamu boleh pakai kartu ATM ini sepuasmu. Wow. Asik. Bu, hari ini saya izin pulang cepet ya. Loh, kenapa? Harus ada alasan yang logis ya. Saya mau pindahan hari ini, Bu, dan saya harus hadir. Kalau saya nggak hadir, bisa-bisa rumahnya tuh hilang. Hah? Rumah kok bisa hilang? Jangan-jangan kamu pilih rumah baru atau rumah lama ya? Oh, ternyata Ibu juga tahu pilihan itu. Iya, Bu, bener. Dan saya pilih rumah baru. Kamu jangan datang ke sana. Sebentar lagi saya tuh bakal pindah, Bu. Ibu mau izinin atau enggak, saya bakal tetap pergi. Bilang aja Ibu iri kan. Ibu tuh cuma mau peringatin kamu, tapi Ibu nggak bisa ngasih tahu soalnya nanti Ibu dihabisi sama sistem. Ih, udah iri gak mau ngaku. Lu mau pindah rumah ya? Iya, emang kenapa? Bilang aja lo juga iri sama kayak Bu Guru kan? Enggak ya, justru gue mau kasih kuncinya. Gue tuh diutus sama sistem. Oh gitu, maaf ya udah suzon. Nggak apa-apa, tapi feeling gue nggak enak. Boleh nggak gue ikut lo buat pindah rumah? Maksudnya lo mau ikut gue ke rumah itu? Ya jelas boleh dong, lo tamu pertama. Gue tuh punya rumah baru, kok lo malah gak excited, ketakutan gitu? Rumornya sih alamat itu rumahnya gak bagus, tapi gak apa-apa, gue tetep bantuin lo kok. Iya, sebentar lagi gue bakal kepindah, nanti gue bakal share alamatnya ke lo. Gue nyusul. Tiara, kenapa lo buru-buru? Kan kita emang disuruh pulang ke rumah dan kita harus sampai dalam 5 menit. Loh, kok gitu? Iya, ini instruksi dari sistem. Katanya kita nggak boleh keluyuran dalam 5 menit lagi. Ya, mana bisa gitu? Gue kan harus pindah ke rumah baru dalam 5 menit lagi. Saran gue lo biarin aja rumahnya hangus. Nggak mau, ini kan rumah pertama gue, jadi gue harus dapetin apapun caranya. Ya udah terserah lo, yang penting gue udah ingatin. Sebentar lagi gue bakal pindah dalam 3, 2, 1. Loh, kok gak ada reaksi? Kamu harus pergi sendiri ke rumah itu. Alamat sudah saya taruh di meja. Ah, gitu ya. Silakan ambil alamatnya. Kamu harus baca alamat itu dengan benar. Supaya kamu tidak tersesat di jalan. Oke. Harusnya benar kan ini alamatnya, tapi kok sepi banget ya jalanannya? Kamu mau kemana, Cuk? Akhirnya ada orang juga. Nenek, tahu alamat ini nggak? Oh, alamat ini. Ih, kenapa ketawanya serem banget? Gue jadi takut. Jangan-jangan nenek ini orang gila lagi. Kamu nggak perlu takut sama nenek karena nenek adalah penjaga di daerah ini. Kamu tinggal lurus ke sana, terus mentok belok kanan. Nanti rumahnya ada di sana.
Oke Nek, makasih banyak. Maafin saya karena saya udah mikir Nenek yang aneh-aneh. Kalau gitu, salam kenal ya Nek. Saya penghuni baru di rumah itu. Bye. Saya udah sampai di paling pojok kanan, tapi emang benar ini rumahnya. Halamannya berserakan, kotor banget. PR lagi nih harus bersihin. Tapi rumahnya gede sih. Nggak apa-apa, yang penting ini jadi rumah pertama gue. Kalau gitu gue harus buka kan pintunya. Nggak sabar banget. Oke, 3, 2, 1. Gimana? Sekarang kalian udah puas kan? Kok ketentuannya kok berubah sih? Ih, rugi banget kita udah percaya sama si Keisha. Maafin kita karena kita udah nuduh lo, Vel. Kita nggak akan percaya sama Keisha lagi. Harusnya udah berubah kan? Gue yakin banget sistem tuh ngelindungin gue karena gue yang pilih. Makanya belum keganti. Ya udah, kali ini lo bebas. Tapi gue nggak akan tinggal diam. Lagi pula gue yakin banget kalau lo ada pelakunya dan lo sendiri kan yang bilang. Udahlah, nggak usah ngarang, Kay. Tapi emang benar gitu, Vel? Enggak lah, gue nggak pernah curhat sama si Keisha. Maafin gue ya, Kay. Gue sendiri nggak nyangka lo bakal kayak gini. Lagian, lo sendiri yang mancing duluan. Hah? Aku pulang. Lo mama, kok mama lemes gitu? Emangnya mama sakit? Rasanya mama nggak bebas buat gerak karena ini bajunya ketat. Oh iya, mama kan terbiasa pakai baju daster, jadi longgar-longgar gitu. Kalau ini ya emang agak ketat sih. Tunggu, mama perhatiin kok kamu malah pakai baju polos sih? Itu kan dilarang. Dilarang apaan sih, Ma? Tenang aja. Aku yang ngendalin sistem karena aku yang pilih kembaran baju. Jadi kamu ngerasa sespesial itu? Iyalah, buktinya aja semua orang ngikutin apapun yang aku pakai, termasuk mama kan? Tadinya, tapi sekarang kan udah beda. Akhirnya, aduh mager banget ke sekolah. Kenapa sih harus ada sekolah? Loh, kok gambaran bajunya berubah? Itu artinya semua orang bakal percaya sama ucapannya Keisha dan gak bakal percaya omongan gue lagi. Ayo kita sekolah. Hari ini kamu aja yang sekolah, kakak gak sekolah, Dek. Hah? Perasaan sekolah kakak gak pernah libur, bahkan minggu aja tetap masuk. Jangan-jangan kakak bolos ya? Bisa dibilang kayak gitu sih, Dek. Soalnya kakak takut keluar rumah, kakak takut diamuk masa. Diamuk masa? Jangan-jangan kakak ngelakuin kejahatan. Kalau gitu aku gak mau keluar rumah juga deh. Nggak boleh. Kamu kan baru libur kemarin. Udah sana cepet sekolah. Ya udah. Untung aja mood aku hari ini lagi bagus. Soalnya aku suka bajunya. Feli, ini udah mau maghrib tapi adek belum pulang sama sekali. Ya terus, aku harus jungkir balik gitu mah. Ya ampun, gak sopan banget kamu ngomong kayak gitu. Peka dikit lah, cari adekmu. Aku gak mau keluar, mah. Kalau aku keluar dengan baju putih ini, bisa-bisa ada hal buruk yang terjadi sama aku. Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu adalah anak emas. Jadi tinggal ganti aja bajumu, nanti peraturannya bakal ikut keganti. Oh iya, mama bener juga. Aku gak kepikiran loh dari tadi, mah. Kalau gitu, aku bakal pakai baju ini dulu. Emangnya kamu itu lemot banget. Udah sana cepet cari adekmu, mama khawatir banget. Loh aneh, kok gak ada tanda-tanda kehidupan? Harusnya kan rame, karena bentar lagi liburan. Woi Feli, ternyata bener ya ucapan Keisha kalau lo yang ngendalin kembaran baju ini. Tapi emang berubahnya agak pending sih. Pagi ini semua orang baru berubah bajunya jadi warna putih polos. Jelasin ke gue, kemana semua orang pergi? Mereka sudah dihabisi sama sistem. Untung aja gue bisa berlindung di rumah gue yang cantik ini. Jadi gue terlindungi deh. Jadi secara nggak langsung gue yang menyebabkan semua orang itu meninggal. Warna putih kan dianggap menantang sistem, makanya mereka semua dihabisi. Tapi untung deh gue lihat sekarang lo udah ganti baju jadi seragam lagi. Jadi gue bakal terselamatkan. Iya syukurlah, tapi kan tetap aja gue nyebabin semua orang meninggal. Tapi gue nggak tahu seberapa lama gue bisa berlindung di sini. Tiara, aku pulang. Ma. Iya mama udah tahu kalau di dunia ini tinggal kita berdua aja. Ini semua karena kamu yang ngatur kembaran bajunya kan? Maafin aku Ma, aku nggak tahu kalau perilaku aku bisa memusnahkan manusia. Tinggal kita berdua doang. Kamu harus dikasih hukuman. Hukumannya adalah mama akan ninggalin kamu dan kamu akan menjadi manusia satu-satunya di dunia ini dan tidak bisa berkembang biak, kesepian. Dan sekarang udah waktunya mama ninggalin kamu. Bye. Enggak, jangan Ma.